Memang ramai nih. Deddy Mulyadi disebut musyrik, banyak membangun patung. Kemudian di Mesir itu dulu di zaman Presiden Mursi itu ada sentimen untuk menghabiskan warisan-warisan patung, ya Ramses itu, patungnya Fir'aun itu dianggap mengarah kepada syirik. Kalau di Yaman itu patung itu kan memang zaman dulu untuk sesembahan, Mas. Bahkan patung-patung di tanah Arab, di Jazirah Arab, masyarakat Arab itu dari kajian filologi Prof. Manahim Ali, itu mereka mengenal patung itu karena dari orang-orang Yaman, Mas Yusuf. Dan patung bagi masyarakat Yaman itu dulu memang untuk sesembahan. Masyarakat Yaman itu dulu memang penyembah patung, Mas Yusuf. Patung disembah. Nah, masyarakat Nusantara itu sebenarnya patung untuk simbol kebudayaan, Mas Yusuf. Rizik Syihab dalam konteks ini itu harus pahami. Loh, itu justru adalah kewajiban. Ya, kalau kita nggak punya lokalitas, kita nggak punya sejarah, Indonesia ini akan mudah diganti identitasnya. Kayak apa, negara-negara Arab itu tentunya perlu dimaknai itu bukan sebagai apa ucapan teologis, ya, yang menyangkut keyakinan, keimanan, bukan, ya, tetapi itu ucapan yang bersifat doa dengan bahasa lokal masing-masing. Jadi gerakan Kiai Umar dalam ceramah-ceramahnya di tengah masyarakat itu didukung tesisnya. Nah, kalau Bang Deddy, gerakan Bang Deddy itu didukung oleh karya saya ini, Mas. Mengingat kembali konflik panas Kang Deddy Mulyadi yang sekarang Gubernur Jawa Barat versus Habib Rizik. Nah, menurut Anda apa yang menjadi akar perbedaan pandangan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Habib Rizik ini? Silakan, Kiai. Kang Deddy Mulyadi beragama Islam. Rizik Syihab juga beragama Islam. Yang membedakan itu hal yang mendasari keberagamaan keduanya, Mas Yusuf. Kalau Bang Deddy Mulyadi itu didasarkan kepada akar budaya Sunda. Keberagamaan Rizik Syihab dalam konteks ini beragama Islam itu didasarkan kepada akar budayanya, yaitu Arab. Yang menjadi polemiknya adalah bahwa Kang Deddy ketika itu ada tuduhan bahwa ini akan mengganti Assalamualaikum dengan Sampurasun. Sebenarnya terlalu temperamental atau emosional kalau mengatakan bahwa Bang Deddy Mulyadi itu ingin mengganti salam dengan Ampurasun. Sebenarnya tidak dalam konteks itu, Mas Yusuf. Tapi ingin bagaimana Islam sebagai agama kewahyuan itu betul-betul bisa membumi dalam ruang kearifan lokal, dalam konteks ini Sunda. Sebenarnya daya sapa ala Sunda Kang Deddy Mulyadi dengan Sampurasun itu sebenarnya bukan dalam konteks untuk mengganti, Mas, tapi dalam konteks fleksibilitas dalam wilayah pergaulan dan komunikasi di tengah masyarakat. Assalamualaikumnya Kang Deddy itu kan Assalamualaikum yang diintegrasikan dengan sikap ramah tamah masyarakat Sunda dengan menggunakan istilah Sampurasun. Sampurasun itu kan dari kata hampura sun. Sun itu kan saya, Mas Yusuf. Hampura itu kan mohon maaf. Dalam konteks keberagamaan atau keberislaman kita, dasar Islam itu oleh Kang Deddy Mulyadi itu menjadi indah karena bisa dipertemukan dengan nilai dasar kearifan lokal. Ini kan sebenarnya juga pernah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam konteks innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, kata liutammima itu sebenarnya kan dalam konteks untuk menyempurnakan, Mas. Artinya apa? Islam yang kita bawa itu mesti harus menjadi sebuah agama wahyu yang berdialektika dengan kearifan lokal, bukan untuk menghakimi salah benar dalam konteks kearifan lokal, tapi bagaimana di tengah masyarakat Nusantara ini itu bisa disempurnakan sehingga Islam dengan kearifan lokal itu tidak dibenturkan, tapi betul-betul sama-sama mengarah menguatkan
mengangkat harkat dan martabat umat manusia, sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu ingin menekankan ke sana, Mas Yusuf. Dan Kang Deddy Mulyadi itu sebenarnya memiliki prinsip dasar kosmologis. Artinya apa? Manusia sebagai jagat cilik ini bagaimana bisa terjaga relasi sucinya antara manusia dengan alam, antara manusia dengan Tuhan. Karenanya Kang Deddy Mulyadi selalu mengatakan prinsip dasar perjuangan Kang Deddy itu adalah bagaimana membangun lingkungan. Nah, inilah prinsip keberagaman Kang Deddy yang menurut saya sangat presisi atau simetris atau betul-betul satu frekuensi antara keislaman Kang Deddy dengan paham kosmologi atau paham lingkungan atau paham kesemestaan Kang Deddy. Sehingga menarik menurut saya, Mas, keberagaman Kang Deddy itu didasarkan pada prinsip kesemestaan Kang Deddy. Nah, sementara kalau melihat Habib Rizik, keberislaman Habib Rizik itu betul-betul Islam yang betul-betul normatif apa yang dipahami dari teks. Dan bagaimana teks normatif itu didakwahkan kepada masyarakat. Habib Rizik lupa bahwa beliau berada di tengah-tengah akar historis masyarakat Sunda. Oke, ini selamat datang Dr. Ribut Nur Huda, intelektual muda NU yang ada di Sudan. Saya ingin melihat ini apa menurut Anda ini kan? Persoalan masalah lokalitas ya, akar budaya lokal itu ya saya seperti yang saya tahu ya dari pengalaman ke Mesir, ke Sudan, ke Emirat, ya, ke Saudi, ke Maroko. Saya membaca bahwa masing-masing negara, termasuk dalam hal ini negara Arab, ya, itu mereka juga membanggakan lokalitas, membanggakan apa, lokal wisdom, kebijaksanaan lokal yang terbentuk melalui budaya, yang tentunya tidak tangan dengan masalah prinsip ajaran Islam, termasuk dalam masalah ucapan salam misalnya atau sapaan ketika bertemu orang lain, ya itu kan kalau ada yang mempersoalkan Kang Deddy ketika mengucapkan apa sampurasun gitu ya, atau ucapan-ucapan yang bersifat kebudayaan, itu tentunya perlu dimaknai itu bukan sebagai apa ucapan teologis ya yang menyangkut keyakinan, keimanan, bukan ya, tetapi itu ucapan yang bersifat doa dengan bahasa lokal masing-masing ya, dengan bahasa lokal masing-masing. Apalagi Indonesia itu bisa dikatakan negara paling kaya dengan kebudayaan, paling kaya dengan bahasa, paling kaya dengan warisan-warisan leluhur. Ya, itu tentunya kekayaan itu, ya, kekayaan budaya itu berimplikasi pada kekayaan peradaban Nusantara. Yang kemudian sudah diwadahi oleh apa NU dalam hal ini sejak kepengurusan Kiai Haji Said Agil Sirot melalui konsep Islam Nusantara. Ya, termasuk Gus Yahya Stakuf ya, Ketua Umum PBNU ya, itu juga menyebut bahwa Islam Nusantara itu representasi dari moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Ini kajian-kajian ini melihat asal-usul keberagamaan itu tidak bisa dibaca dalam konteks fikih, karena fikih itu partikular, juz'i, terkait masalah ruang dan waktu, tapi dibaca melalui prinsip, melalui apa, melalui usul, bukan fikihnya. Itu bisa ketemu, ya. Misalnya menyikapi masalah ucapan Kang Deddy ya cukup aja apa al-ibratu bil ma'ani la bil alfaz, ya, nggak ada masalah, udah selesai itu. Kita melihat maknanya bukan melihat lafadznya. Dalam arti makna itu menyangkut konteks kebudayaan. Nah, kemudian di Mesir misalnya, di Mesir itu dulu di zaman Presiden Mursi itu ada sentimen untuk menghabiskan warisan-warisan patung, ya, Ramses itu, patungnya Fir'aun. Itu dianggap mengarah kepada syirik.
sehingga ada semangat untuk mengganti otoritas keulamaan ya di Al-Azhar yang sebagai acuan waktu itu, diganti yang sepemikiran dengan semangat Ikhwanul Muslimin yang formalisasi syariat Islam itu. Kayak hal-hal berbau patung ini seperti kita melestarikan tradisi tradisi paganisme ya, menyembah berhala seolah-olah begitu, padahal ya tidak, itu warisan sejarah, itu peradaban. Bukan berarti kemudian Presiden Sisi mengajak orang rame-rame untuk memistifikasi patung misalnya, berdoa menjadikan patung sebagai tawasul misalnya, ya itu kan nggak ada begitu, itu kan dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, termasuk budaya-budaya lokal itu, karena kemajuan intelektual itu sudah bisa memfilter mana itu ranah keimanan, ya, mana itu ranah hukum fikih, mana itu ranah kebudayaan, ya, kebudayaan multikultural kayak kita hidup di Indonesia itu sudah bisa dipilah-pilah dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya mengandaikan saja masalah identitas, batik itu kalau di luar negeri itu sudah menjadi promosi Indonesia, bagian dari promosi kebudayaan Indonesia. Jadi bukan pakai jubah seperti Habib Rizik, itu bukan, itu identitasnya bukan, tidak mewakili identitas Islam Nusantara gitu. Ya, misalnya kita orang Indonesia di luar negeri ya pakai jubah, itu nanti kan dikira Arab gitu. Maka itu perlu diperhatikan ya, kalau sholat Jumat sunnahnya pakai baju putih, ya sholat Id sunnahnya pakai baju yang baru walaupun nggak putih. Lah kalau sholat Jumat pakai baju putih, pakai jubah, oke lah gitu, tidak pakai batik. Tapi kalau rapat, pertemuan kebudayaan, ya pakai batik lah gitu. Nah, ini contoh saja. Jadi bedakan identitas lokal dengan identitas Arab. Ya kalau pakai baju putih-putih, jubah-jubah itu kan ya ke Arab-Araban gitu loh ya. Nah, oke lah kalau kita menghidupkan bahasa Arab sebagai bagian dari unsur penting ajaran Islam. Tapi kalau budaya Arab dari pakaian, ya apalagi sampai pakai bahasa Arab untuk menggeser bahasa lokal, itu yaitu jangan sampai terjadi. Makanya jangan sampai ada narasi melawan kebudayaan dalam arti warisan budaya lokal yang ada di Indonesia itu. Ya, jadi kalau masalah kebudayaan ini lebih tepatnya ya konsep-konsep yang digunakan itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan, ya, cara pandang kita terhadap dunia yang sekarang ini sangat majemuk ya, sangat heterogen. Bukan fikih-fikih yang galak-galak begitu. Fikih yang galak pun ya juga tidak mempersoalkan masalah lokalitas di Nusantara selama itu tidak bertentangan dengan ajaran yang qot'i. Ya, ajaran qot'i. Nah, ini yang saya perhatikan, termasuk di negara-negara Arab Afrika Utara ya, yang notabene ada percampuran antara Arab dengan benua Afrika ya, masyarakat berkulit hitam itu juga budayanya juga luar biasa. Ya, budayanya luar biasa. Misalnya kalau ada orang ziarah kubur mengelilingi kuburan, apakah berarti dia tawaf kayak di Mekah? Ya kan tidak juga itu. Ya, itu perlu pembahasan yang tafsili, yang rinci. Jadi tidak simplistis, tidak menyederhanakan persoalan. Ini enggak Islam, ini mau merubah ajaran Islam, ya tidak begitu. Nah ini sudah tidak ada problem kalau mau kembali ke masa jahiliyah atau masa zaman-zaman primitif zaman dulu, ya tidak tepat kalau hidup di Indonesia. Ya, tidak tepat kalau bergerak di Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah majemuk dan tinggal bagaimana dakwah itu bisa dilanjutkan dengan prinsip bitadarruj, bertahap, dan adamul haraj, tanpa melukai, tanpa menyakiti. Sementara itu masukan dari saya, Pak Yusuf. Iya, sekitar tahun 2015, 2016 memang ramai ini. Deddy Mulyadi disebut musyrik, banyak membangun patung.
Bagaimana relevansinya atau kontekstualitasnya beragama tetapi ramah terhadap budaya? Persepsi Anda seperti apa ini? Jadi dalam keagamaan seseorang itu ada keberagaman seseorang, Mas Yusuf. Keagamaan itu terkait dengan prinsip normativitas, keberagamaan itu terkait dengan prinsip historisitas. Prinsip normativitas seseorang dalam memahami agama itu tidak akan bisa lepas dari pengaruh prinsip historisitas seseorang yang mempengaruhi seseorang itu dalam memahami agama, Mas Yusuf. Karenanya perspektif Gus Dur itu akan berbeda dengan perspektif ilmuwan dari Timur Tengah. Ilmuwan dari Timur Tengah itu dilatar belakangi oleh normativitas dan historisitas mereka. Gus Dur memiliki normativitas dan historisitas Gus Dur sebagai masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia. Ini teoritisnya begini, Mas Yusuf. Termasuk di antara perspektif historisitas itu adalah respon kebudayaan, Mas Yusuf. Tentu saja seluruh umat manusia di bumi ini tidak bisa lepas dari kebudayaan. Kebudayaan itu sebenarnya jangan dipahami secara negatif, karena kebudayaan itu lahir dari suasana kondisi masyarakat untuk menjawab zamannya. Karenanya kebudayaan masing-masing umat manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebudayaan masyarakat di daerah tropis tentu berbeda. Dia akan punya cara untuk merespon cuaca tropis itu, Mas, suhu yang tropis itu. Dan kebudayaan masyarakat Nusantara itu akan merespon dengan kondisi cuaca geografis masyarakat Nusantara. Jadi sama, misalnya begini. Kalau Arab itu kan mereka merespon kebudayaan mereka dengan cara membuat syair. Jadi begini, Mas Yusuf, orang Arab membuat syair itu apa bedanya dengan orang Arab dengan orang Indonesia membuat patung, Mas Yusuf? Kalau mereka membuat syair adalah merefleksikan budidaya rasa karsa mereka dalam bentuk syair. Lah Kang Deddy itu merefleksikan budidaya karsa Kang Deddy dalam bentuk patung. Nah, cuman memang patung di Indonesia itu tidak se-ekstrim patung di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini di Yaman, Mas Yusuf. Itu harus kita pahami bersama. Kalau di Yaman itu patung itu kan memang zaman dulu untuk sesembahan, Mas. Bahkan patung-patung di tanah Arab, di Jazirah Arab, masyarakat Arab itu dari kajian filologi Prof. Manachem Ali, itu mereka mengenal patung itu karena dari orang-orang Yaman, Mas Yusuf. Dan patung bagi masyarakat Yaman itu dulu memang untuk sesembahan. Masyarakat Yaman itu dulu memang penyembah patung, Mas Yusuf. Patung disembah. Nah, masyarakat Nusantara itu sebenarnya patung untuk simbol kebudayaan, Mas Yusuf. Jarang masyarakat Nusantara menyembah patung. Patung disembah itu kan di India, Mas Yusuf. Tapi kalau di Nusantara, patung itu sebenarnya refleksi kebudayaan murni untuk sebagai sebuah ornamen. Nah, sebagai sebuah ornamen artinya apa? Sebagai sebuah penanda yang menyimpan sebuah pengetahuan, kenangan. Itulah patung, Mas Yusuf. Sama seperti ibaratnya orang Arab membuat syair. Syair itu kan sebagai sebuah ornamen, tanda yang menyimpan pengetahuan. Jadi apa bedanya patung dengan syair? Sama sebagai penanda penyimpan pengetahuan sebenarnya, Mas Yusuf. Nah, Kang Deddy itu meskipun bikin patung, kita belum pernah melihat ritual Kang Deddy menyembah patung yang dibuat itu, Mas Yusuf. Nah, yang kita ketahui patung itu dari hasil pembacaan saya itu bagi Kang Deddy itu ya refleksi kebudayaan sebagai sebuah ornamen yang menyimpan pengetahuan dalam konteks khasanah Nusantara. Dan itu nggak ada bedanya dengan sistem syair-syair di Arab yang dibuat oleh orang Arab sebagai sebuah ornamen untuk menyimpan pengetahuan, penanda khasanah Arab yang menyimpan pengetahuan melalui syair-syair, Mas Yusuf. Jadi itu sama seperti kebudayaan, Mas. Dalam sistem kebudayaan itu memiliki nilai moral dari masing-masing sebuah kawasan masyarakat dunia ini. Tapi di tengah kebudayaan itu ada etik universal yang disebut kearifan lokal atau local wisdom. Pada titik itulah maka
akan mudah bertemu dengan Islam sebagai agama wahyu. Karena Islam sebagai agama wahyu juga memiliki etik universal. Itulah yang menguatkan gerakan Kang Deddy Mulyadi, ada rasa nilai keislamannya sekaligus ada rasa kearifan lokalnya, dan itu bisa bertemu dalam satu gerakan Kang Deddy. Tapi memang masyarakat yang menyalahpahami itu hanya akan menganggap Kang Deddy musyrik lah dan lain sebagainya. Tapi saya pastikan gerakan Kang Deddy itu memiliki legitimasi teks, dan itu saya tulis di buku saya 2016 yang udah lama lalu, Mas, 14 halaman ini. Makanya bagi mereka yang salah paham terhadap gerakan Kang Deddy, kayaknya perlu membaca buku karya saya ini, Mas, Islam Geger Kendit dalam Konflik Keberagaman dan Kearifan Lokal. Makasih, Mas Yusuf. Nah, kalau menurut Dr. Ribut, ini bagaimana sih sebetulnya apa head to head atau hadap-hadapan antara budaya dan Islam itu seperti apa nih sebetulnya ke depannya? Apakah ini akan menjadi sebuah problem ketika budaya berhadapan dengan agama-agama atau dalam hal ini katakanlah Islam itu ya? Ya, relasi agama dan budaya ini sudah banyak diperbincangkan ya, termasuk di sekolah-sekolah ya yang menyiapkan kader-kader umat Islam Nusantara supaya tidak kontraproduktif dengan budaya, artinya supaya tetap bisa akomodatif dengan budaya sebagaimana sudah dilakukan oleh Wali Songo ya. Itu kalau kita melihat orang yang punya pemahaman agama baik, pemahaman agama yang baik, pemahaman pemikiran yang bagus ya, itu tentu tidak akan pernah dengan semerta-merta menggunakan ucapan ulama untuk dieksekusi melawan budaya. Ya, kalau bahasanya Imam Al-Qarafi itu dari mazhab Maliki itu, orang yang berfatwa hanya congkel-congkel, comot-comot, ngutip-ngutip ajaran di kitab dijadikan fatwa, maka faqad dhalla wa adall. Dia tidak hanya sesat, tapi juga menyesatkan. Artinya apa? Dia harus paham konteks. Paham konteks itu dia harus paham sejarah. Kalau dalam konteks kebangsaan, bagaimana Islam itu bisa kokoh di Indonesia, pakai jilbab tanpa undang-undang, ya, itu merupakan suatu prestasi. Yang ini susah ditemukan di negara-negara lain yang mengalami shock culture. Ya, kayak di Maroko itu ada shock culture, di mana saya waktu di Maroko itu melihat ketika ziarah ke makam, misalnya ke makam ke makam Ibnu Ajurum yang ngarang Ibnu Jurumiyah, mereka itu ziarah ke makam itu kalau satu keluarga antara ibu dan anak perempuan ya, yang ibunya itu pakai jilbab, yang anaknya itu pakai pakaian ketat, pakaian biasa, nggak pakai jilbab, ya kayak orang-orang Barat itu. Walaupun Maroko disebut Baratnya Arab ya, karena sebelahan dengan Spanyol, berdekatan dengan Prancis. Ya, kiblat budayanya tarik menarik antara Islam dengan ke Barat. Gitu. Nah itu kan shock culture itu. Artinya mereka itu sudah cari cara pakaiannya itu udah kayak kalau pakaian kayak ibunya pakai kerudung itu dianggap kampungan barangkali begitu. Nah, Indonesia tidak. Bagaimana masyarakat itu yang muda-muda itu bisa melanjutkan orang-orang atau para pendahulunya, orang tua, guru-gurunya masih pakai jilbab. Jadi ini saya menyampaikan, jadi Islam di Indonesia itu sudah luar biasa. Jadi tidak perlu untuk menganulir atau menghapus warisan-warisan lokal, biarkan itu berjalan. Hanya saja dalam memandangnya itu adalah bagaimana koridor fikih itu, ya, koridor fikih itu betul-betul menggunakan pemahaman yang komprehensif ya, bukan sekedar fatwa saja, tetapi meninjau bagaimana maslahah dan mudorotnya, ya, maslahah dan mudorotnya.
Jadi tidak gampang dengan terpengaruhi oleh teror budaya. Ya, ini bukan teror budaya yang katanya Pak Soleh Basari ya, Dr. Soleh Basari masalah nasab, bukan. Ya, teror budaya dalam hal apa muamalah kita sebagai masyarakat yang beragam. Ya, saya mengutip perbincangan Dr. Soleh Basari itu masalah nasab sebagai teror budaya itu cuma di Indonesia aja. Ya, kalau Pak Alawi membangun komunitas organisasi di Arab barangkali akan muncul juga teror budaya itu. Ya. Ya, tapi nggak terjadi di Arab itu. Ya, itu mereka cuma forum silaturahmi aja. Itu Pak Yusuf. Ya. Sebetulnya perlawanan terhadap habaib, kalau saya melihat itu ya, maksudnya kalau Kiai Iman kan konstruksinya konstruksi kajian ilmiah. Nah, Kang Deddy adalah sebuah perlawanan budaya yang konteksnya ketika itu memang tidak ada sebuah kajian ilmiah dari Kang Deddy. Betul, dihabisin itu ketika jadi Bupati Purwakarta tentang Sampurasun ini. Terkait dengan perbandingan Bang Deddy dengan Kiai Imaduddin Utsman. Jadi gerakan Kiai Imad dalam ceramah-ceramahnya di tengah masyarakat itu didukung tesisnya. Nah, kalau Bang Deddy, gerakan Bang Deddy itu didukung oleh karya saya ini, Mas. Nah, saya punya karya Islam Geger Kendeng dalam konflik ekologi dan rekonsiliasi akar rumput. Ini karya yang saya tulis setebal 400 halaman, Mas. Nah, jadi kalau ingin mencari legitimasi gerakan Kang Deddy, gerakan kosmologi Kang Deddy, perlu membaca buku saya ini, Mas. Dan saya juga berharap Kang Deddy punya buku saya ini. Buku ini menjelaskan tentang relasi kosmologi, relasi suci antara manusia dengan Tuhan, Allah, dan relasi suci manusia dengan alam. Kalau alam itu saya sebut sebagai makrokosmos, kalau manusia itu saya sebut sebagai mikrokosmos. Allah saya istilahkan dengan metakosmos. Atau dalam bahasa kearifan lokal, manusia saya sebut sebagai jagat cilik, alam saya sebut sebagai jagat gede, Mas Yusuf. Lah, apa yang dilakukan oleh Bang Deddy dalam konteks gerakan beliau ketika menjabat sebagai bupati, ketika menjabat sebagai DPR, dan sekarang jadi gubernur, beberapa ceramah-ceramahnya, itu banyak orang salah paham. Bahkan komunitas FPI pun mengatakan Kang Deddy sebagai orang musyrik. Mengapa tuduhan itu sampai muncul? Karena mereka nggak memahami prinsip kosmologi Kang Deddy. Gerakan kosmologi Kang Deddy itu memiliki legitimasi keberagamaan dalam konteks keislaman. Dan itu saya tulis dalam buku saya, Mas Yusuf. Mengapa dalam beberapa channel saya sudah mengomentari Kang Deddy dan viral itu, karena begitu saya membaca Kang Deddy, itu ada legitimasi teks yang memang sudah saya tulis setebal 400 halaman, Mas Yusuf. Ini terbit pada tahun 2016, bersamaan dengan saya mendapatkan penghargaan buku terbaik dalam versi IKAPI dari buku Islam Suluk Cebolek. Pada saat Suluk Cebolek itu dapat penghargaan, ini terbit, Mas Yusuf. Jadi di sini juga saya sebutkan tentang arti pentingnya kearifan lokal, Mas Yusuf. Prinsip normatif tentang bagaimana sinergisitas keislaman Kang Deddy dengan kearifan lokal Kang Deddy, itu sebenarnya Kang Deddy betul-betul ingin melaksanakan perintah Nabi, Mas. Nabi itu kan menegaskan bahwa beliau diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kata menyempurnakan itu bukan berarti menghapus akhlak. Akhlak itu kan begini, Mas Yusuf. Ini saya mau bicara secara normatif dulu. Akhlak itu kan tabiat manusia, sikap perbuatan manusia yang disadari maupun tidak disadari. Kalau sikap perbuatan manusia yang disadari maupun tidak disadari itu positif, baik, maka disebut akhlak mahmudah. Kalau sikap perbuatan manusia yang disadari maupun tidak disadari itu tidak baik, yang terefleksi itu tidak baik, maka itu disebut akhlak mazmumah. Akhlak manusia atau tabiat manusia itu sangat dipengaruhi oleh historisitas manusia, Mas Yusuf. Dalam konteks historis, manusia itu bersentuhan dengan lingkungan, kearifan lokal,
kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu akan membentuk sikap perilaku masyarakat. Kalau Kang Deddy berperilaku seperti itu wajar karena dilahirkan di Sunda. Kalau Habib Rizik Syihab bertemperamental seperti itu wajar karena memiliki latar belakang historis seperti itu. Artinya di sini saya tidak mengatakan positif negatif, tapi saya membaca dari kerangka historis, Mas Yusuf. Nah, dalam konteks ini menarik. Keberislaman Kang Deddy itu sangat taat, Kang Mas Yusuf, sudah umroh, sudah haji, agamanya juga Islam, nama putranya juga nama Islam, katakan begitu. Mengambil nama dari B.J. Habibie, katakan begitu. Kemudian perilakunya, ibadahnya, juga cara-cara Islam, pidato-pidato dalam konteks pasca tarawih setelah jadi gubernur, itu saya mencoba mengikuti, sangat bagus sekali. Bahkan bagaimana beliau mengurai surat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin dan seterusnya, itu menarik sekali, Mas Yusuf. Sangat menyentuh sekali. Lah, dalam konteks keberislaman dan kearifan lokal yang ingin dipegang teguh oleh Kang Deddy, itu sebenarnya sudah sangat simetris, Mas Yusuf. Sudah kalau istilah saya itu sudah bertemu pada titik interkoneksi dan integrasi antara Islam dan kebudayaan. Jadi keislaman Kang Deddy itu ingin mengikuti keislaman Nabi untuk menyempurnakan kearifan lokal dan kebijaksanaan di tengah masyarakat, Mas Yusuf. Bukan untuk mencerabut kearifan lokal. Itulah fungsi daripada rahasia makna daripada utammima, untuk menyempurnakan, bukan untuk menghapus, bukan untuk meniadakan, bukan untuk menafikan. Nah, karenanya hampir kita itu kalau sudah memahami prinsip teoritik perspektif kosmologi yang saya tulis ini, Mas Yusuf, membaca Kang Deddy itu sangat mudah, sehingga tidak akan salah paham dan sampai mengatakan Kang Deddy musyrik, itu tidak akan seperti itu, Mas Yusuf. Karena keberislaman Kang Deddy itu juga kearifan lokal Kang Deddy, kearifan lokal Kang Deddy itu juga keberislaman Kang Deddy. Begitu, Mas Yusuf. Terima kasih. Baik, Dr. Ribut, ada closing statement, silakan. Jadi kalau Kang Deddy itu kalau beliau berjuang untuk lokalitas, itu justru adalah kewajiban. Ya, kalau kita nggak punya lokalitas, kita nggak punya sejarah, Indonesia ini akan mudah diganti identitasnya, kayak negara-negara Arab ini pertarungan identitas, bukan kolaborasi identitas. Sedangkan kita ini harus akomodatif, ya, akomodatif. Oke lah kalau pakai baju model-model Yaman, silahkan lah, ya, tapi jangan sampai kesannya itu mempertentangkan, ya, budaya Sunda dengan budaya Islam. Itu jangan, ya. Jadi hindari distorsi pemahaman. Iya. Terima kasih. Ini aja Pak Yusuf, closing statement dari saya. Terima kasih, udah 1 jam. Saya ke Kiai Ubedillah. Kiai Ubedillah, mungkin ada closing statement atau mengomentari terhadap Dr. Ribut yang memang kalau kita lihat di era globalisasi, memang ada kekhawatiran bagaimana budaya lokal itu tergerus, dan Deddy Mulyadi ini sangat sadar betul bagaimana budaya lokal ini tidak tergerus, dan konteksnya juga tidak berlawanan dengan agama, tetapi agama menjadi substansi atau inspirasi menghidupkan budaya lokal tanpa ada sebuah pertentangan antara agama dan budaya. Itulah sosok yang saya lihat di diri Deddy Mulyadi. Silakan Ki Badillah. Terima kasih untuk konteks Dr. Ribut is the best. Saya sangat mengapresiatif beberapa hal yang disampaikan, sangat maslahah, Mas Yusuf. Saya hanya ingin menambahi dalam closing statement ini, Bang Deddy Mulyadi dalam konteks keberagamaan dan keberislamannya itu saya kira patut menjadi contoh untuk umat-umat yang lain di negeri ini, Mas Yusuf, dan tidak perlu khawatir dengan simbol-simbol preman berjubah
atau mereka-mereka yang seolah-olah mengatasnamakan Islam, tetapi justru mencerminkan pemahaman keislaman yang sangat dangkal dengan mengabaikan aspek-aspek historis. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih Ki Ubaidillah, terima kasih Dr. Ribut, dan juga netizen. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.